Yang kedua, judulnya tadi apa, Pak? Kelahiran dari anak darah, sebuah kelahiran yang merestorasi kemanusiaan. Teman-teman sekalian, ini kebetulan saya ditugaskan ini. Kalau udah ditugaskan, saya harus kerasukan sebagai petugas yang sejati. Maaf, saya berada di wilayah Sunan Kalijaga, juga berkawan sama saya Siti Jenar. Baik ya, ada dua item yang saya garis besar di situ. Anak darah, restorasi umat manusia. Tapi satu hal yang harus kita kembalikan, apa itu anak darah? Tentu kita sudah paham ada perawan. Ya, di sini saya catat bahwa tentang keperawanan itu hampir semua dari pihak gereja itu menyetujui. Karena nanti endingnya adalah kembali pada kekuasaan Allah. Itu kajiannya. Ini di dalam versi Kristen. Ya. Nah, di sini nanti mungkin yang ditarik benang bagaimana secara aksiologi. Makanya Mas Ahmad dan Mas Gerard Regar datang menghampiri umat manusia untuk mengatakan poin dengan lakum dinukum waliyadin. Lepas dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, yang semuanya kata BLC dari keserakahan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Tentang nalar kitab suci lintas agama, yang mana di sini akan membahas tentang bagaimana respon pemuda Kristen yang terlibat dalam kegiatan penalaran kitab suci dengan membuka ruang penerimaan sebagai tuan rumah terhadap kajian kehadirannya. Langsung saja untuk pemateri pertama, waktu 10 menit kepada Bapak kami persilahkan. Dengan judul The Born of the Virgin, dan seperti tadi sudah diterjemahkan oleh moderator, kelahiran dari anak darah atau kelahiran dari perawan, sang perawan. Sebuah kelahiran yang memulihkan kemanusiaan. Ini merupakan satu studi cross text antara Injil Lukas dan surat Maryam. Kita akan melihat beberapa hal penting berkaitan dengan artikel ini. Interreligious discourse is now essential for maintaining the unity and integrity of the country because of the nation's diversity in terms of ethnicity, race, and religion, as well as its long history of interethnic. This also covers the study of theology, particularly the study of religious scriptures. With that history in mind, this study will analyze the 19 letter of the Quran, or Quran Surah Maryam, verses 16 to 36, which tell us the tale of the birth of Isa. Masing-masing teks itu kita akan melihat interpretasinya, tafsirnya, dengan metode tafsir masing-masing teks. Tentunya teks Quran dilakukan sesuai dengan porsinya, dan juga teks yang ada dalam Injil dilakukan tafsir sesuai dengan yang seharusnya dilakukan untuk Alkitab. Dan kemudian kita akan melihat, karena ini teks ini kan sepadan, ceritanya sama, kita akan melihat persamaannya, kemudian kita akan melihat perbedaannya, dan kita juga akan melihat hasil dari penyilangan. Penyilangan di sini maksudkan dari perbedaan-perbedaan itu kira-kira ada pengayaan apa ya, enrichment apa yang bisa didapat oleh pembaca Quran, dan enrichment apa yang bisa didapat oleh pembaca Injil, kira-kira demikian. Nah, dari metode riset ini kita mengambil beberapa langkah, dan utamanya memang dari seorang profesor dari Chinese University of Hong Kong, yaitu Archie Lee, yang kami juga sanggup lebih banyak dari
bukunya Pak Daniel Istiabudi yang berjudul Bergulat di Tepian, gitu ya, Bergulat di Tepian. Jadi ada 6 langkah utama. Yang pertama, syaratnya adalah kedua penulis memiliki hibriditas yang sama, dan saya rasa kami juga memiliki hibriditas tersebut. Saya tinggal di negara mayoritas Muslim dan memiliki hibriditas tidak dalam artian akidah, tidak di dalam artian amalan, tapi setidaknya saya sebagai minoritas Kristen, realitanya demikian, ya terbiasa dengan mengucapkan misalnya Alhamdulillah, terbiasa dengan mengucapkan Assalamualaikum atau bahasa-bahasa Arab lainnya. Dan itu merupakan hibriditas. Dan bagi Daeng Ahmad, kira-kira beberapa tahun terakhir juga, apalagi sekarang sudah berkuliah di UKDW dan sebentar lagi akan lulus tesis, kita doakan saja. Kebetulan sudah menjelang akhir. Jadi dia juga memiliki hibriditas yang sama. Kira-kira demikian. Jadi harus ada keseimbangan di sana. Kalau tidak memiliki hibriditas, maka penghilangannya tentunya tidak akan signifikan. Yang kedua, kedua teks harus memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, kedua teks secara intelektual kita bisa melakukan pendekatan intelektual dari penafsir atau periset itu sendiri. Yang keempat, the two texts are first investigated utilizing the techniques of each tradition. Jadi tadi seperti yang sudah dikatakan dalam pemaparan sebelumnya. Yang kelima, kita akan melihat perbedaan dan kesamaan, dan yang terakhir kita akan melihat pengayaan. Ya, kita akan melihat yang selanjutnya persamaan atau kesamaan yang kita temukan di dalam penelitian kami pada saat ini, yaitu kelahiran Yesus atau Isa merupakan satu peristiwa ajaib, satu peristiwa ajaib yang tidak ditemukan di dalam kelahiran-kelahiran yang lainnya, yaitu kelahiran biologis. Jadi merupakan peristiwa ajaib, dan itu dicatat baik di dalam Injil Lukas maupun surah-surah Maria. Selanjutnya, persamaan selanjutnya, perawan Maria atau sang anak darah Maria, ya ini persamaan, sama-sama dibahas dan diakui sebagai anak darah, sebagai perawan, baik di dalam kekristenan maupun Islam, baik di dalam Injil Lukas maupun surah Maria. Ya, jadi kita mengakui kedua hal ini. Ya. Berarti pertanyaan Pak? Pertanyaan. Berarti kalau kasih pertanyaan, teman-teman, sekarang langsung jawab. Langsung jawab aja. Biar. Oke, langsung jawab. Ada yang mau jawab? Oke, baik. Terima kasih. Ya, karena memang kesempatan yang diberikan hanya sedikit, memang kami tidak menampilkan semua yang ada di dalam paper kami, tulisan panjang kami. Sebenarnya kami melakukan seperti yang dipertanyakan di dalam paper full paper kami. Nah, cuman karena presentasi juga hanya sedikit waktunya, kami langsung mendapatkan persamaan, perbedaan, dan enrichment. Tapi dalam prosesnya kami melakukan proses seperti yang ditanyakan. Ya, jadi memang masing-masing teks itu dilihat, ya saya tidak memahami bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, tapi kami memang sama-sama diskusi dan pada akhirnya kami menemukan, oh ya ini seperti ini, dan saya memang terima saja nanti mungkin yang bagian dari Al-Quran bisa disampaikan oleh Daeng Ahmad. Kalau dari saya yang dari sisi Injil, memang saya melihat ada beberapa analisa yang saya lakukan, yaitu analisa tekstual, kemudian ada analisa latar belakang sejarah. Ya, saya melakukan analisa latar belakang sejarah. Tekstual itu ada analisa kata dan juga gramatika, dan kemudian analisa sejarah, dan itu yang coba kami coba temukan sarinya atau pesan utama dari
penulis teks tersebut begitu. Kalau di dalam sisi Kristen begitu. Ya, historical meaning dicari begitu. Salah satunya. Mungkin dari ya, makasih Mas Edi. Kalau saya tambah sedikit, sebetulnya yang kami coba bagikan, proses kami kan harus bersama sebetulnya, karena kalau Pak Listiabudi itu misalnya, kalau dibaca disertasi yang jadi buku itu, beliau satu orang membaca 2 teks. Gitu. Proses kami sebetulnya, lalu kami juga sedikit mendramatisir apa yang dilakukan Listiabudi, misalnya satu orang baca 2 teks berbeda, sementara kami membaca masing-masing teksnya kami dulu, baru kami baca berjamaah. Karena kami dulu melakukan, kami sendiri, saya melakukan Maria sesuai dengan cara dia, karena meskipun kalau kata Bang Giral, yang bagi saya tantangan secara teknis adalah Bang Giral akan mudah membaca Injil karena setting autornya terbaca. Bagi Maryam, cara saya membaca sebetulnya selain gramatika, tentu 1-2 nuansa-nuansa yang makro tentu saja, karena Quran akan sedikit setengah mati historical seperti biblika, gitu, itu kendalanya saya kira. Tapi bagi beberapa bagian itu saya kemudian mencoba mengikuti Bang Giral yang lebih mudah untuk dicari sebetulnya apa historical meaningnya, bukan ansih bener nggak di pohon korma. Oh, silakan Pak. Kalau tadi kan bicara seks, Iya Pak. gimana dengan konteks? Konteks. Artinya Maria itu kan hanya dalam budaya apa Iya. budaya lain itu kan misalnya itu ngomong Maria itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan setiap tahun itu dirayakan. Nah, dan itu mengandung konten spiritualitas yang luar biasa. Belum lagi kita ngomong. Kalau boleh saya tambah, Iya. Waduh ini. yang Pak Aduh kan. tadi, kalau dengar dari Pak Giral, teks Injil tentang Maria itu ada kan? Tapi di tradisi Protestan Maria Iya. hampir-hampir tidak ada. Betul. Ya. Iya. Itu yang saya kira mau dikatakan ya. Betul. Budaya Ya. orang juga atau begitu. Mewarnai. Saya dan malah lebih daripada apa yang diterangkan oleh Ya. oleh saudara Gira. Ya. Nah, ini gimana menurut Anda? Ya. terima kasih nih kedua bapak-bapak senior ini. Ya, telah mengingatkan ya. Ini yang sempat silap dari kami ya. Padahal judulnya saja sudah Perawan Suci Maria begitu ya. Perawan Suci Maria. Ya, seharusnya memang di bagian khusus pembahasan Maria dari Injil ini harusnya kami juga munculkan konteks ya. Secara khusus berkaitan dengan bagaimana glorifikasi Perawan Suci Maria. Sebenarnya ada ya, tapi nggak banyak. Sebenarnya ada di dalam teks besar kita ada ya, cuman nggak banyak memang. Tapi ini masukan berarti, apalagi bacaan ini tentunya juga akan dibaca, bisa jadi dibaca oleh teman-teman Katolik, begitu ya. Ya, saya kira ini masukan berarti. Terima kasih Pak Gerit dan Pak Frederick. Ya. Terima kasih Pak Kasapos. Ya. Selanjutnya untuk panel selanjutnya yaitu Mas Ahmad. Bentar, instruksi. Ini nanti setelah ini kapan kita bisa masukkan posisi, khususnya saya pribadi? Terakhir Pak. Terakhir ya? Iya. Enggak langsung ya? Boleh juga langsung Pak. Saya biar langsung, karena tadi harapan saya yang pertama saya suruh satu persatu biar saya enak ngasihnya. Ini discussion dulu baru pertanyaan. Langsung aja. Enggak, Oh, gitu ya. pertanyaan udah bagus itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya saya mau tahu dulu nama Bapak siapa? Saya dengan Gerald Siregar. Gerald Siregar. Siregar. Oh, dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Masya Allah, Horas. Horas. Sama Mas Saya Ahmad Pak. Mas Ahmad ya. Yang jadi apa ini ya, kerjasama tim yang baik ya. Baik. Mudah-mudahan. Yang kedua, judulnya tadi apa Pak? Kelahiran dari anak darah, sebuah kelahiran yang merestorasi kemanusiaan. Betul. Teman-teman sekalian, izin Pak Dekan. Izin Ustaz. Ya.
Ini kebetulan saya ditugaskan ini. Kalau udah ditugaskan saya harus kerasukan sebagai petugas yang sejati. Maaf, saya berada di wilayah Sunan Kalijaga, juga berkawan sama saya Siti Jenar. Baik ya. Ada 2 item yang saya garis besar di situ. Anak darah, restorasi umat manusia. Izin nanti ya Pak ya. Nanti kita akan bawa kapan Martin Luther berbicara dan kapan aliran Calvinus yang akan berbicara. Ini orang-orang Protestan ini. Ya Pak Regar. Tapi satu hal yang harus kita kembalikan, apa itu anak darah? Tentu kita udah paham ada perawan. Ya, di sini saya catat bahwa tentang keperawanan itu hampir semua dari pihak gereja itu menyetujui. Karena nanti endingnya adalah kembali pada kekuasaan Allah. Itu kajiannya. Ini di dalam versi Kristen. Ya. Nah, di sini nanti mungkin yang ditarik benang bagaimana secara aksiologi. Makanya Mas Ahmad dan Mas Gerard Regar datang menghampiri umat manusia untuk mengatakan poin dengan lakum dinukum waliyadin. Lepas dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang semuanya kata BLC dari keserakahan. Perawan anak darah, ini yang nanti perlu dicatat Mas Gerald. Anak darah, perawan. Maka di sini saya akan kembalikan lagi, nggak jauh-jauh ke Wikipedia aja kita. Walaupun banyak kajian yang lain, ya dari abad keempat, doktrin ini didukung secara luas oleh para bapak gereja. Pada abad ke-7 ditegaskan dalam sejumlah konsili ekumenik, doktrin ini merupakan bagian dari ajaran gereja Katolik dan Anglikan Katolik. Kemudian gereja Ortodok Timur, gereja Ortodok Oriental, juga liturgi menyebut Maria sebagai yang selalu perawan. Gereja Astria di Timur dan gereja dari timur yang lainnya tetap menyatakan bahwa dengan sebutan ever virgin, dan setelah mengucapkan bahwa kalau dalam bahasa kita itu hadis Rasul itu al-jannatu tahtal aqdamil ummahat, second heaven, surga kedua. Di dunia itu kalau mau lihat surganya Pak Regar, tengoklah telapak kaki mak kita, itulah dia. Ini yang dikembalikan. Kenapa? Dan itu yang seperti saya ungkapkan kemarin. Sayang saya terlalu cinta kali bahasa Nusantara. Untuk belajar saya bahasa Inggris tak dapat-dapat. Duit itu enak aja mengeluarkannya. Bahasa Jawa, bahasa lain bisa pelajari. Bahasa Inggrisnya susah kali memang. Saya paham, tapi mau ngomongnya susah. Itu yang saya ungkapkan kemarin. Jadi dalam hal ini dilanjutkan bahwa yang menarik di sini, beberapa reformis Protestan awal seperti Martin Luther mendukung doktrin keperawanan abadi Maria. Dan tokoh pendiri Anglikanisme seperti Hugh Latimer dan Thomas Cranmer turut mengikuti tradisi yang mereka warisi dengan menerima Maria sebagai yang selalu perawan. Namun kebanyakan dari Calvinus, paham-paham Calvin semua itu meninggalkannya, bukan berarti menolaknya. Mungkin ada ego-ego kemarin lah, hanya memandang laki-laki itu di sebelah kanan mata kanan aja, tidak memandang laki-laki dua mata kanan kiri, memandang perempuan itu mungkin sebelah kiri saja, tidak memandang kiri kanan. Makanya saya katakan kemarin, ternyata laki-laki itu budak sesungguhnya. Karena yang kita harapkan sama, makan di meja hidangan. Bahagialah yang keturunan Maria nih. Ya, dalam arti perempuan. Nah, ini yang pertama digarisbawahi Mas Regar. Teks memang yang mau kita angkat, tapi sejatinya teks itu untuk memberi orang paham. Makanya tadi ditanyakan oleh mitra kami dan ditegaskan oleh Bapak kita tadi di belakang, bahwa di situ ada corotan kontekstual dan pemahaman tujuan di balik semua itu.
tapi tetap Mas Regar dan Mas Ahmad berdiri dalam teks saja. Ternyata di teks itu ada muatan untuk memberikan paham. Pemahaman itu adalah kembali kepada keyakinan. Masalahnya ketika kurang yakin, baru cari konteks. Itu bukan urusan Mas Ahmad dan Mas Regar lagi. Nantilah kajian yang berikutnya. Oke. Inilah dia kalau sudah habis. Nah, yang kedua adalah restorasi. Ini nanti datangnya kajian Allah itu datang untuk menerangkan bahwa aku telah menghadirkan sebagai sosok Yesus untuk sebagai orang yang dijadikan sebagai wujud yang diteladani dan mendekatkan kepada paham dalam Kristen adalah Tuhan Anak. Maaf ya, saya harus masuk dulu ke sini. Kita harus bisa menempatkan diri kita kemana. Nanti muatannya Mas Moderator adalah bahwa ada pesan ketuhanan di sana. Yang pertama adalah bahwa Tuhan memberikan pesan, tentu setiap kita yang dilahirkan ini adalah dari ibu yang betul-betul bersih dan suci seperti Maria, yang ingin membawakan pesan kepada umat manusia seperti Yesus yang ada. Nah, itulah yang akan menyampaikan tanpa melupakan Bapa sebagai Tuhannya dan Bunda Maria sebagai ibunya. Yang Bapak dan Ibu inilah manifestasi dari Tuhan dengan makhluk pertama yang akan melancarkan bagaimana manusia mengajak kepada kebaikan. Dan ini juga direkam dan disampaikan oleh Allah dalam surah Maryam ayat berapa tadi Pak? 16 sampai 36. Itu udah jelas dinyatakan. Kenapa? Kegagalan kita adalah kedurhakan kepada ibu. Ibu, kalau boleh saya katakan, maaf ini agak usuludin sedikit ya. Tuhan yang kedua tuh Bunda Maria. Ada teman-teman kita di Meksiko itu menempatkan Bunda Maria sebagai Tuhan. Tapi dalam bahasa konteks yang kita pahami adalah yang dihormati. Kalau bahasa Melayunya, engkau ini dilahirkan tuh jangan nanti udah besar kok sombong, lupa, udah pintar, jago bahasa Inggris, jago bahasa Jerman, jago lain sebagainya. Hakikat tafsir tak tahu. Ini loh. Dah ya Pak ya. Itu aja. Jadi dua itu aja Mas. Darah dan manusiaan tadi. Jadi intinya akhirnya jumpalah ini, baik itu Katolik maupun Protestan dan Muslim, akhirnya betul-betul bersama hadir sebagai pendamai di muka bumi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimulah agamamu, bagikulah agamaku. Yang ditanyakan tujuan agamamu apa dan tujuan agamaku apa. Jadi jangan sewot-sewot, main sikut sana, sikut sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Ya. Selanjutnya panelis kedua. Terima kasih Bang Moderator, terima kasih Pak masukannya. Saya kira saya juga berusaha tidak terlalu panjang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya membawa satu penelitian kecil yang bicara tentang scriptural reasoning. Sepertinya agak sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi karena inilah nomenklatur yang memang dikenalkan di tempatnya berasal di Cambridge University. Kira-kira setting SL di tempatnya berasal seperti ini teman-teman. Jadi ada komunitas Yahudi, komunitas Muslim dan komunitas Kristen di tempatnya berasal di UK di sana, dan yang melakukan itu adalah elit lah kira-kira kalau saya boleh menyebut, mudah-mudahan saya tidak salah sebut. Artinya tokoh-tokoh akademisi ulama galiran atas gitu. Lima secara simbolik. Iya sih, sekali lagi. Ya meskipun kita berdebat yang mana disebut leader atau apa gitu. Nah, anyway, saya ingin berangkat dari studi kasus di komunitas anak muda lintas iman namanya YIPC, Young Interfaith Peacemaker Community. Beberapa teman mungkin di sini sempat mendengar namanya. Ya nanti saya akan terangkan. Saya bersama Mas Rahmat kebetulan tidak bisa hadir. Saya berangkat dari akan menjelaskan 3 hal nanti, kira-kira latarnya seperti apa, metode dan teorinya apa, dan kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, saya datang dari latar belakang sebetulnya terakhir, saya langsung poin 2 aja. Di temuannya Pak Munim di 2023, kalau bukunya sudah teman-teman persis baca, beliau sempat bahas pendidikan dan radikalisme. Kenapa tabu? Saya kira, apa istilahnya burger itu, langit kita ini, saya kira agak sensitif untuk bicara yang begini-begini di luar. Kalau di kampus, mungkin sometimes agak sedikit orang hindari juga, mungkin.
Tapi di ruang publik saya kira khususnya di kalangan muda itu consider still tabu, dan pada akhirnya kalau istilah Pak Mun ini itu dia punya istilah apa ya, jadi toleran yang setengah hati kalau kata Pak Mun ini. Jadi nanti pemahaman yang tidak utuh itu nanti orang-orang tidak bisa mendapat apa yang utuh. Kalau temuan sebelumnya KPI Jakarta sama Konfe itu bicara tentang kira-kira lebih dari 20% mahasiswa itu kalau diteliti sama Konfe dan KPI Jakarta itu justru memperlihatkan bagaimana literasi keagamannya anak-anak muda itu pada akhirnya rendah atau buruk, yang pada akhirnya bisa menghasilkan pandangan yang intoleran, kira-kira begitu. Lalu saya coba elaborasi dengan temuan Pak Munim Sirri yang bicara juga tentang anak-anak muda. Lalu latar yang lain saya kira membawa penelitian ini, saya ketemu satu tesis dari alumni UIN juga, lalu beliau menulis scriptural reasoning di tesisnya di CRCS. Beliau bilang paling tidak ada dua hal yang bisa ditemukan kenapa dialog teologi itu agak tidak populer kira-kira. Lalu dia bilang sebetulnya paradigma modern yang membuat pada akhirnya interpretive dialogue itu, especially theological dialogue itu agak dihindari. Lalu yang kedua pada akhirnya itu justru kemudian berada atau kadang-kadang itu menjadi expert. Pertanyaan saya simpel, ada dua poin penting yang menjadi menarik, yaitu bagaimana mengurai sensitivitas saat setiap orang yang datang dan muda ini membaca kitab orang lain. Bahkan kita ada dalam situasi masyarakat yang tidak lepas dengan penistaan agama yang lahir dari kesalahpahaman. Itu kan ada ketakutan, itu cikal bakal potensi konflik dari sensitivitas seperti ini. Yang kedua, mention tadi tentang Pak Bana Wirahma tentang kekayaan spiritual. Apa sih indikator yang akan dikejar saat kita membaca spiritual reasoning ini? Kita dapat melihat ini ada indikator saling memperkaya spiritual, karena tadi disebut tadi salah satu tahap yang dipakai dalam teori Pak Wana itu memperkaya spiritual. Apa sih indikator sehingga kita bisa lihat saat mereka melakukan atau ikut dalam SR ini mereka sudah kelihatan ini sudah saling memperkaya spiritual atau spiritualnya semakin kaya atau something like that. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Gir. Terima kasih. Satu pertanyaan saja karena gitu. waktu ya, masih ada 3 menit lagi. Kepada Masnya dijawab dengan waktu sesingkat-singkatnya. Siap. Kita kasih waktu. Siap Bang, saya coba singkat Bang, 2 orang pertanyaan Bapak Haji Geri. Jadi saya kira yang tidak dibicarakan adalah sensitif itu. Jadi karena semua orang tidak punya apa itu sensitif, karena kita doing ini, gitu. Saya takut nanti berwudu dulu sentuh Alkitab misalnya, tidak ada, jadi langsung doing. Sisanya adalah mereka akan langsung dikenalkan. Pegang Quran begini, pegang Alkitab begini loh Mas. Bukanya dari kanan loh misalnya. Karena beberapa orang Kristen tuh baru pertama kali lihat Quran, ini Quran. Itu bagaimana cara bukanya? Baru bisa diajari. Sehingga yang saya nilai sebetulnya adalah sensitif itu begitu diterobos dengan bagaimana sih anak muda kira-kira. Jadi saya tidak tahu bagaimana imajinasi mungkin generasi sebelum kita yang bagaimana politik kerukunan itu, tapi yang saya temukan di camp ini adalah itu mengalir saja secara organik begitu. Itu mungkin satu jawaban singkatnya untuk sensitif. Nah, yang mungkin baru ada di antara mereka saya kira sebagai sebuah encounter adalah baru sampai ketakjuban sepertinya. Jadi begitu ya, keren sekali. Baru begitu tuh. Belum saya belajarin tentang kayaknya 1-2 itu belum sampai di situ. Tapi kalau mengamati beberapa teman, dia akan menganggap kok sama menyala misalnya semaknya kan. Surat Toha menyala semaknya, di Keluaran 3 semaknya juga menyala. Gitu. Meskipun mereka nggak akan membawa ini kayaknya historis kritis atau ini kayaknya tidak terjadi, ini mitologis kayaknya. Tidak ada yang begitu. Jadi yang ada adalah, ternyata bisa begini teksnya ya. Lalu pada akhirnya ketika mereka tadi pakai misalnya salah satu langkah di beberapa teman itu, justru mereka misalnya di dalam mereka anes misalnya dia bilang, saya misalnya melihat ini yang agak lain. Misalnya di surat Toha lagi-lagi yang kedua selain api itu menanggalkan terompah atau kasut, itu juga sama. Gitu. Kalau di Keluaran 3 itu dia bilang tinggalkan kasutmu karena lembah yang kamu pijak itu adalah lembah yang kudus. Di surat Toha juga berbunyi sama, lepaskan terompahmu karena tempat yang kamu pijak itu adalah tempat yang suci. Nah misalnya gitu-gitu. Nah beberapa similarity itu hanya membuat mereka takjub, lalu kemudian pada akhirnya
saya belajar pada ini bahwa teks ini juga mengajarkan dan seterusnya. Ada Pak Karno tuh, sesingkat-singkatnya. Iya siap, itu yang kedua, itu yang kedua terakhir Bu. Karena dua indikator itu yang pada akhirnya maksimal dibilang saya baru takjub dan tidak sampai pada menyusun indikator yang mana disebut kekayaan. Atau nuwun. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Agak guyon nggak apa-apa ya kan. Udah makan jam makan siang nih biar lupa laparnya. Dua-dua menarik judulnya. Saya harap yang lain juga akan menarik. Tapi yang jatuh cinta saya bisa menarik. Bukan Pak Gerald nggak siapa, cuma Pak Gerald itu menarik. Udah saya arahkan. Kalau Mas Ahmad nggak perlu saya arahkan lagi, cuma saya ingatkan. Ada 3 hal yang kita dapat ambil di sini bahwa minoritas yang berada dalam mayoritas. Itu catatan pertama. Yang kedua, mayoritas yang peduli dengan minoritas. Itu yang kedua. Maaf ya, orang filsafat gitu. Yang ketiga, mendudukkan keyakinan di masing-masing pemilik agama agar fokus kepada ajaran keyakinannya dan menghasilkan maksud dari teologi itu sendiri. Kalau dulu memang bahasanya tauhid. Ya, mungkin di sini ada kajiannya kepada teo. Teo itu Tuhan, logos itu ilmu ketuhanan. Permasalahan kan di sini nanti terjadi dialognya antara paham Martin Luther dengan Calvin ya. Ketika berhadapan dengan Katolik. Bukan itu kajiannya. Ya. Jadi saya kasih applause buat Mas ini. Namun satu hal tadi harus ditambahkan 3 hal itu. Jadi membuat Mase enggak dipojokkan orang. Saya bilangkan kisah Nabi Ibrahim terulang kembali. Ketika berjalan-jalan nyari Tuhan. Siapa lagi yang akan melaksanakan ini kalau bukan mahasiswa-mahasiswi yang ada di university. Hingga akhirnya hal ini dilakukan untuk dapat menyetop orang-orang yang berjubah agama, tapi pada dasarnya mereka adalah, dalam film itu ada sosok iblis yang bernama itu, ya tapi dia berjubahkan dengan seakan-akan saya seorang agamawan. Inilah dialog-dialog ini yang dibangun oleh Mas Ahmad, yang ingin dibangun dan akhirnya studi agama-agama itu muncul dengan representatif yang sangat efektif. Dan ini akan menjadi dewasa, ke depan makin seksama, masyarakat awam makin bersahaja, jadi tidak ada lagi yang semuanya hanya mengharapkan amplop dan lain sebagainya, tapi mengharapkan bagaimana keadaan kesetaraan akan tiba. Tapi 3 hal itu tadi Mas, hadir ini muncul dari minoritas karena berada di mayoritas. Mayoritas peduli dengan minoritas, dan munculnya ini juga dikarenakan berkeyakinan itu sudah ada, tapi hakikat wilayah esoterik itu tidak hadir. The pure of God message, itu pesan Tuhan yang murni itu nggak nyampe. Hanya mereka jadikan itu sebagai tata ruang untuk mendapatkan dapurnya berasap. Di wilayah agama mana saja, umatnya. Nah inilah dialog ini yang dibangun, sehingga akhirnya poin yang ketiga itu yang saya kembalikan tadi, sadar mereka dengan dalam berkeyakinan dengan masing-masingnya. Poin terakhir, di sini dikembalikan bahwa kita akan dapat mengingatkan pada dalam kajian Islam, lagi-lagi saya gunakan lagi ayat yang sama, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itulah sebenarnya fokus kita kepada masing-masing agama yang menyatakan pesan dari agama itu apa dalam wilayah esoterik, bukan eksoterik. Kepikihan kalau dalam Islam, tapi ketauhidan kalau dalam Islam wilayah esoteriknya. Kepikiran itu adalah eksoterik dalam wilayah Islam, tapi kalau dalam agama yang begitulah dia, kita tak pandang itu gereja, masjid dan sebagainya, tapi ada jalur, the rule of game, aturan mainnya dalam beragama. Itu tadi yang dikatakan, bagimulah agamamu, bagikulah agamaku. Akhirnya kita nggak lagi sikut saya sikut sini, yang penting di situ kekuatan kenapa Indonesia dinyatakan sebagai bumi Nusantara yang bersahaja dalam berbineka tunggal ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semakin panas. Walaupun udah lagi. Oke, selanjutnya